Hai guys, balik maning bersama SB Movie. Pada video kali ini, SB Movie akan merangkum sebuah film aksi superhero berkarakter kocak dan selengean. Namun superhero yang satu ini kebal dari senjata apapun. Bahkan setelah tubuhnya ditembak dan dipotong, dia dapat hidup kembali. Film kali ini berjudul Deadpool yang dirilis pada tahun 2018. Oke guys, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Setelah Wade sebagai Deadpool melakukan perjalanan keliling dunia melenyapkan para penjahat, kini Wade kembali beraksi dengan musuh barunya yang besar dan kuat, yaitu Juggernaut. Untuk menghadapi Juggernaut, Wade mengumpulkan para jagoan dan Wade menamai timnya dengan nama X-Force. Sebelum Wade mencari para tim yang akan direkrutnya, Wade mendengar bahwa di kotanya ada organisasi penjahat internasional yang kuat. Kemudian Wade pun seorang diri menghabisi para penjahat tersebut. Hingga akhirnya menyisahkan pemimpin penjahat bernama Sergei. I'm so glad I left the kid. Dan Sergei pun berlari ke semacam bunker untuk menghindari kejaran Wade atau Deadpool. Deadpool yang tidak bisa masuk ke dalam bunker tersebut, tak lama muncul anak buah Sergei dengan jumlah banyak. Kini Wade pun terpaksa berlari ke tempat temannya yang berada di taksi. Teman Wade sebagai super taksi itu bernama Dopinder dan mereka berdua pun kabur. We're here. I'm gonna see you. Sesampainya di rumah Vanessa, mereka pun saling tuker kado. Dan ternyata hari ini adalah ulang tahun hari jadi Wade dan Vanessa. I got one for you too. That's genuine high-grade lead. Saat Wade dan Vanessa mendongeng ngalor ngidul, tiba-tiba datang para penjahat. Wade pun menyuruh Vanessa untuk bersembunyi. Wade kemudian menghabisi para penjahat tersebut satu persatu. Wade yang mengira semua penjahat sudah tewas, lalu menyuruh Vanessa untuk keluar. Namun tak lama Sergei muncul dan langsung menembak mengenai Vanessa hingga tewas. Sergei pun langsung berlari ketakutan. Wade yang marah tingkat kelurahan, kemudian Wade langsung mengejar Sergei. Sergei yang hendak kabur menggunakan mobil, tiba-tiba datang mobil dari arah lain menabrak Sergei. Dan Wade yang berhasil menangkap Sergei di tengah jalan, lalu muncul mobil ambulan menabrak mereka berdua. Setelah kematian pacarnya Vanessa, Wade merasakan kesedihan yang mendalam dan menghabiskan hari-harinya dengan mabok. Sauerkraut left in the warm rain, like, you know, Wade pun semakin stres dan ingin mengakhiri hidupnya untuk bersama Vanessa. Kemudian Wade pergi ke rumah lamanya dan bertemu wanita tua buta. Ternyata Wade dulu tinggal bersama wanita buta tersebut. Kemudian Wade pun bercerita kepadanya bahwa Wade merasa bersalah atas kematian Vanessa. Sementara si nenek juga ikut berduka dan menasehati Wade. Look, sugar, you need to just keep living. But we can't really live till we die a little, can we? right here, Althea. And this. Wade atau Deadpool yang semakin galau dan sedih, Wade mencoba bunuh diri dengan berbagai cara. Dari melompat kandang beruang, sampai minum cairan pembersih dan melompat dari atas gedung. I can't believe he's still alive. Hingga meledakkan dirinya di puluhan drum yang berisi bahan bakar. Dan kini Wade bertemu Vanessa di alam lain. Kemudian Wade mencoba menjangkau Vanessa, tetapi ada semacam dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka berdua. Vanessa pun bilang bahwa Wade sebenarnya belum mati. Wade yang tidak mengerti maksudnya. Kemudian Wade mencoba menyentuh Vanessa, namun tiba-tiba Wade ditarik kembali ke dunia nyata.
Pada saat itu, Colossus dari anggota X-Men tiba di apartemen di mana Deadpool atau Wade hancur berkeping-keping. Colossus pun memasukkan bagian tubuh Wade yang hancur ke dalam tasnya dan membawanya ke X-Mansion, tempat tinggal para X-Men. Setelah tubuh Deadpool menyatu kembali, Colossus mengundangnya untuk menjadi anggota X-Men dan Colossus mulai menjelaskan aturan-aturannya. Kemudian Deadpool yang orangnya konyol, dia tidak menggubris ocehan Colossus, malah pergi naik kursi roda milik Profesor Xavier. Colossus yang kesal terhadap tingkah Deadpool, dia pun melemparnya dari atas kursi roda. Dalam keadaan sedih dan berduka, Wade masih sempat bercanda dengan ocehan konyolnya. X-Men, how about that pots with the giant... Please no, I wouldn't be able to stop you if you... Kemudian Colossus bilang kepada Wade bahwa sekarang anggota X-Men adalah keluarganya. Them down and bring them to... Vanessa is gone. She's not coming. Di lain sisi, manusia robot dari masa depan bernama Cable yang berada di planet lain, dia menuju bumi untuk suatu misinya. Sesampainya Cable di bumi, dia mencuri mobil dari dua orang yang sedang curhat. On your face. They're soft, they're moist, they're for baby. That. Dan Cable pun mulai mencari seseorang yang diincarnya. Kita beralih ke seorang anak muda gendut bernama Russell. Di sini kita melihat Russell dibawa ke panti asuhan semacam dikumpulkannya para mutan anak-anak. Panti asuhan tersebut dipimpin oleh profesor bernama Falcon. Falcon di sini mengumpulkan semua anak-anak yang mempunyai kekuatan alami. Kemudian Falcon menunjukkan kepada anak-anak mutan lainnya dengan diikatnya Russell dan disetrum. Atas kejadian tersebut, Russell kemudian mengamuk dengan kekuatan apinya yang menyebabkan porak-poranda dan berita pun menyebar hingga Colossus dan Deadpool bersedia membantu menenangkan anak gendut tersebut. You to join. That's a terrible idea. I'm really not ready. Be at the X-Jet in 5. I can do 30. Karena para polisi tidak mungkin bisa menahannya. Tak lama anggota X-Men datang bersama Deadpool. Kemudian Deadpool mencoba bicara dengan Russell, tetapi Russell ketakutan dan dia mulai menyerang Deadpool. Deadpool yang menghindar, akhirnya serangan si Russell mengenai Ellie anggota X-Men. Wade yang seorang Deadpool, dia mencoba kembali untuk menenangkan Russell. Russell yang curiga akan ditangkap para polisi, Russell pun kembali menyerang lagi dengan kekuatan apinya. Dan kali ini serangan api tersebut menghantam Colossus hingga terpental. Deadpool yang mulai geram dengan tingkah anak gendut itu, Deadpool pun mengambil senjata untuk menyerang Russell. Tetapi Colossus memintanya untuk tenang dan dia tidak boleh membunuh. Kemudian Deadpool pun meletakkan senjatanya dan mencoba perlahan mendekati Russell untuk menenangkannya. I get it. Saat Deadpool mulai mendekati Russell, tiba-tiba Falcon turun dari atas gedung. Russell yang kesal melihat Falcon, dia tanpa sadar mengeluarkan pukulan apinya dan menghantam Deadpool hingga terpental ke atas lantai 3. Kemudian dengan aksi heroiknya, Deadpool melompat dari atas dan melemparkan pedangnya ke arah Russell hingga gagang pedang mengenai Russell. Russell yang terjatuh, kemudian para polisi menangkapnya dan memasangkan kalung teknologi yang membuat kekuatannya tidak berfungsi. Saat Russell tidak dibawa, dia berbicara kepada Deadpool bahwa para profesor itu orang jahat. Kemudian Deadpool menembak salah satu anak buah Falcon. Both of them? 4 or 5 moments. Ugly stuff. No one else will do. Colossus yang marah, dia langsung menangkap Deadpool dan bilang bahwa X-Men tidak boleh membunuh. You were right, Wade. You are not X-Men, but that kid was abused. You can tell you can always... Setelah kejadian itu, Wade dan Russell dibawa ke sebuah penjara para mutan dengan leher diikat kalung penghilang kekuatan. Russell dan Wade pun kini tinggal satu ruangan di penjara. This is not what the website looked like.
Kemudian Russell mengajak Wade untuk membentuk tim dan mengajak Wade kabur dari penjara. Wade menjelaskan bahwa dia sekarang tidak mempunyai kekuatan karena kalung di lehernya. I've been waiting for someone to come and save. The industry discriminates. Wade kemudian memberitahu kepada Russell bahwa ada sosok makhluk raksasa di ruangan paling bawah penjara, dan kini Wade hanyalah manusia biasa yang penyakitan, dan kini mereka berdua menghabiskan hari-harinya di penjara. The Bible. That is the biggest guy in here. Now, if you'll excuse me. Mereka berdua pun kerap terlibat perkelahian dengan tahanan lain dan dipukuli hingga babak belur. Biggest guy and make him your. Di lain sisi, Cable yang melihat berita bahwa orang yang diincarnya kini masuk penjara, dia pun menyiapkan peralatan untuk membunuhnya. Ternyata Cable datang ke bumi untuk mencari Russell si bocah gendut dan ingin membunuhnya. Cable pun mulai aksinya dengan menjebol tembok penjara. Dan Cable menghajar siapa saja yang menghalanginya. Kemudian Cable melihat Russell dan Wade yang bersama Russell, dia pun terus melindungi Russell. Saat Wade duel dengan Cable, kalung yang di leher Wade terlepas dan kembalilah kekuatan Deadpool. ¿Dónde está la biblioteca? Duel sengit Cable dengan Deadpool pun terus terjadi hingga akhirnya mereka berdua terpental keluar penjara oleh bom milik Cable. Does Dopinder ever find love? Rock? Russell yang masih di dalam penjara, kemudian Russell pun ditangkap kembali dan disetrum oleh para penjaga. Dan kini Russell berencana akan dipindahkan ke suatu tempat yang lebih jauh lagi. Setelah Wade hidup kembali, dia menemui temannya pemilik bar untuk membantu mencarikan orang-orang yang mempunyai kekuatan super untuk dijadikan tim dan bertujuan menyelamatkan Russell dari penjara. That's adorable. You know what we need to do? We need to build. It's time to get back on LinkedIn. Kita kembali ke Russell yang berada di penjara. Dia mencoba menemui makhluk raksasa di ruangan bawah tanah. Russell merayu dengan memberikan makanan dan Russell mengajaknya untuk menjadi teman. Maybe I can get you out of here. I'm like Tupac and you're like Ice Cube. Dan di saat yang sama, Deadpool mulai sayembara dengan memilih para calon superhero yang mau bergabung. I'm a Zeitgeist. Cool. We've all eaten at Arby's. Okay. My name's Rusty, but I go by Shatterstar. Goddamn trash mouth. Yeah, it is. No, it isn't. It is. No, it isn't. Lucky me. I like her. Tiba saatnya kini Russell bersama tahanan lainnya dibawa ke penjara yang lebih jauh dengan mobil bersama pengawalan yang super ketat. Di sisi lain, Deadpool yang sudah membentuk tim kocaknya, kini dia berada di pesawat untuk menyelamatkan Russell yang berada di konvoi mobil. Deadpool menyebut timnya bernama X-Force. X-Force. Tim X-Force pun mulai terjun dari atas pesawat. Namun karena mereka semua amatiran, para tim X-Force pun tewas saat mendarat dari atas pesawat. Dan kini menyisahkan Deadpool dan Domino. Domino yang berhasil mendarat, dia langsung lompat ke mobil tersebut. Tak lama muncul Cable dan masuk ke dalam mobil untuk membunuh Russell. Terjadilah kekacauan di mana-mana. Okay. Oh God, he's
Kini Domino duel dengan Cable di dalam mobil dan Deadpool pun berhasil masuk ke dalam mobil. Terjadilah duel antara Cable dan Deadpool. Saat Cable dan Deadpool bertarung, tiba-tiba Russell keluar dan membuka pintu Juggernaut. Dan kini bebaslah monster mengerikan Juggernaut. Dan Juggernaut pun menghantam mobil hingga semuanya terpental. Domino's a bit of a badass, and maybe... Oh. Deadpool pun mencoba menghadapi Juggernaut, namun Deadpool tidak mampu melawannya hingga dia dikoyak menjadi dua. I should have worn my white pants! You know, it has always been a dream of mine to see thing to say. Kemudian Juggernaut dan Russell pergi menuju tempat Falcon si Profesor Gila, karena Russell bertujuan ingin membalas dendam terhadap Falcon. I know you're gonna say legs! I can now. What do you want me to say, huh? Setelah Wade kehilangan kakinya, kini dia tinggal di rumah wanita tua buta dengan keadaan kakinya kecil seperti kaki bayi dan butuh waktu beberapa jam untuk kembali normal. Semua teman-temannya yang melihat kaki Wade, mereka pun tertawa. Why wouldn't you cover that up? I've had 3 tickets already. Oh. Saat mereka semua sedang mendongeng, tiba-tiba muncul Cable yang membuat seisi ruangan panik. We'll kill you. You picked the wrong shithole to fuck, future boy. What in the ass? Namun kedatangan Cable di sini untuk bergabung karena Cable tahu Juggernaut sangat kuat. Kemudian Cable menceritakan tentang anak istrinya yang tewas dibakar oleh Russell di masa depan. The wrong fucked up people like him. I wasn't too happy about that. You came into my home. Saat Deadpool kakinya kembali normal, dia bersama Cable, Domino, dan supir taksi bernama Dopinder. Mereka pergi menuju ke tempat Colossus. You'll do no such thing. I'm with the old white guy on this one. That's a choice. Yeah, something like that. Tolerance rears its ugly head. I am so sorry. Sesampainya di tempat, Deadpool menceritakan semuanya dan meminta bantuan kepada Colossus dan X-Men lainnya. Namun, Colossus yang masih marah kepada Deadpool, dia pun menolaknya. Fair to say, make it quick. Right. Quick. It's You broke my heart, Wade. Kemudian mereka pergi menuju tempat panti asuhan milik Falcon. Dan ternyata Juggernaut beserta Russell sudah berada di tempat Falcon. Russell yang tanpa basa-basi, dia langsung mengejar Falcon untuk membunuhnya. Mereka yang berada di luar terus bertarung melawan Juggernaut. Semuanya pun kewalahan melawan Juggernaut yang besar dan kuat. Hey, big guy! The sun's getting real low! Tak lama, Colossus datang menyelamatkan Deadpool dan melepas tancapan besi di kepalanya. Dan kini bertarunglah Colossus dan Juggernaut. Dirty. Big CGI fight coming up! Kemudian muncul para anak buah Falcon yang membuat Cable dan Deadpool beraksi. Did you feel that too? Di saat yang sama, Domino yang masuk ke dalam ruangan panti asuhan, dia pun menghajar semua anak buah Falcon. Lalu, Domino pun menyelamatkan para anak-anak yang ditahan di dalam ruangan. Colossus yang masih terus bertarung dengan Juggernaut, tiba-tiba muncul X-Men lainnya dan membantu Colossus membunuh Juggernaut. Kini Russell yang sudah tak terkendali, dia membabi buta membakar semua yang ada. Sampai pada akhirnya, Deadpool terus mencoba bicara kepada Russell. Makes you want to hurt others. Because I've been inside you. Russell yang tidak percaya kepada Deadpool, dia pun menghajar Deadpool dengan pukulan apinya. Wade yang terus berusaha meyakinkan Russell bahwa Wade ingin semua kembali normal. Kemudian Wade memakai kalung pemusnah kekuatan untuk meyakinkan Russell, tapi Russell tidak mendengarnya. Russell kembali mengeluarkan kekuatan apinya untuk membakar Falcon.
Namun Cable yang hendak menembak Russell, kemudian Wade justru menyelamatkan Russell dengan sengaja dirinya menjadi tameng dari peluru. Wade di sini rela berkorban demi Russell dan membuat Russell sadar. Sebelum Wade tewas, dia bilang kepada Russell bahwa Russell adalah superhero dan tidak boleh membunuh orang. I've been trying to make this happen for a while. I'm sorry. I'm so sorry. Saat semua mengira Deadpool sudah meninggal, tiba-tiba dia hidup kembali. Before I go, sorry. Dan ternyata koin milik Cable yang diberikan kepada Wade telah melindungi dari peluru. Dan kini Russell pun menjadi orang baik. Kemudian Russell membuka kalung yang berada di leher Wade. Number. God, that's lazy writing. Dan kini Cable juga tidak bisa pulang ke planetnya karena dia ingin tinggal di bumi bersama para pahlawan. Here we go. Bring it in. Come on, my dick. There's a knife in your dick, yeah. Saat semuanya kembali normal, kemudian si Falcon muncul dan dia tewas ditabrak oleh Dopinder dengan taksinya. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. See? I didn't lie what kind of film this was. It's that we all need to belong to someone.